kita di Indonesia ya, kalian baru saja selesai election ya, pemilihan umum dan sudah dipastikan presiden yang terpilih itu Presiden Prabowo ya, dengan wakilnya Gibran. Kami juga berdoa dari sini untuk Indonesia. Kemarin sebelum election day kami beberapa gereja Indonesia yang ada di kami katakan B area, jadi daerah San Francisco itu dibilang B area karena B itu kan teluk ya, jadi teluk yang masuk ke dalam, jadi kota-kota yang di sekitar teluk itu dibilang B area. Jadi mulut daripada teluk itulah Golden Gates ya, bridge ya, jembatan Golden Gates. Nah itu masuk ke dalam dan itu begitu luas ya, jadi disebut B area. Jadi kami baru mengadakan juga sebelum election Februari kemarin itu tanggal 14 kami mengadakan doa khusus untuk supaya election yang akan diadakan Februari 14 di Indonesia itu berjalan dengan rencana Tuhan. Dan juga kami juga mengundang Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di San Francisco. Ya, jadi beberapa gereja kami kumpul khusus berdoa dan kebetulan saya juga menyampaikan firman Tuhan di acara itu. Jadi saya diingatkan Tuhan ya, revelation untuk 2024 inilah tahun pembaharuan, semua akan diperbaharui ya, menjelang kedatangan Tuhan ya. Tuhan itu mau memulihkan hidup kita ya, kita sebagai gereja Tuhan yang hidup ya, itu perlu direstorasi supaya kita siap ya menjelang kedatangan Tuhan, yang hanya Tuhan yang tahu waktunya. Tapi tanda-tanda yang kita bisa lihat ya, itu menunjukkan tanda-tanda di mana Yesus sendiri mengingatkan kita kedatangan Tuhan melalui tanda-tanda ya. Dan yang luar biasa adalah bahwa ketika saya mendapatkan visi itu ya pada tahun 2023 yang lalu, yang baru saja kita lewati ya, saya melihat bahwa memang benar dan kita bisa melihat pembaharuan juga terjadi dalam sektor government ya, pemerintah. Dan setelah saya lihat juga ya berita-berita yang ada, itu tadi saya sudah sampaikan ya, di global ya, di dunia saat ini untuk tahun 2024 ini ada hampir 50 bangsa-bangsa atau negara yang sudah dan akan mengadakan election ya, termasuk kami di Amerika ya. 2024 ini adalah election atau pemilihan umum nanti bulan November ya. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga menempatkan dan menaruh ya hambanya atau presiden yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki ya. Kami berharap Presiden Donald Trump yang waktu lalu yang telah gagal dalam pemilihan yang kedua, dia masih memiliki kesempatan untuk running kembali, dan tahun ini begitu kuat suara yang dia peroleh dari Partai Republikan. Jadi kami juga mohon doa dari saudara-saudara yang di Indonesia ya, khususnya tim doa daripada Philadelphia Blessing, doakan kami juga ya di sini. Puji Tuhan. Nah, 3 tanda yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan ya, ingat itu, yang Tuhan suruh, yang Tuhan kehendaki ya, berarti kita harus benar-benar
mengidentifikasi, mengerti isi hati Tuhan. Kita tahu itu adalah suara Tuhan. Kita bisa menyadari bahwa Tuhan menyuruh kita. Ya, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ya, ketika manusia itu Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh ke dalam dosa saja, ya, mereka masih dengar, ya, langkah Tuhan. Coba itu renungkan. Mereka masih dengar suara Tuhan. Terlebih lagi kita yang sudah ditebus dan disucikan oleh segala dosa-dosa kita. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, ayat yang ke-9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Jadi ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa saja, ya, mereka masih dengar ketika Tuhan melangkah. Dan saya percaya itu revelation untuk kita bahwa itulah firman yang menjadi daging. Ya, kita tahu firman yang menjadi daging itu anak manusia, dan saya percaya itu adalah Yesus. Yesus sudah ada, ya. Dia adalah Alfa dan Omega, ya. Dan karena firman Tuhan katakan bahwa mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Jadi saya yakin bahwa kalau eksistensi di situ Tuhan yang kita tahu juga adalah roh adanya, tapi saya percaya di situ Tuhan dalam bentuk manusia yang kita tahu bahwa dia adalah Yesus, ya. Dia melangkah, berarti seperti saya melangkah, saudara melangkah, kita bisa dengar, ya. Karena itu adalah gambar daripada berat tubuh daripada manusia, ya. Dan itu adalah gambaran Yesus, ya. Dan tidak hanya itu, mereka masih mendengar tidak hanya langkah Tuhan, yaitu langkah Yesus yang berjalan di taman itu, tetapi juga bahwa mereka mendengar suara Tuhan ketika Tuhan memanggil mereka, di manakah engkau? Jadi ini saya mulai, ya, renungan ini daripada bahwa Tuhan itu ingin berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan ingin menyampaikan apa yang Dia mau untuk kita lakukan, khususnya untuk tahun 2024 ini. Makanya saya minta fokus bahwa ada 3 hal yang Tuhan suruh, yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Mari kita dengar langkah Tuhan. Yesus pernah berkata dalam firman Tuhan bahwa aku akan datang kembali. Ya, dengar langkah Tuhan, Dia akan datang kembali yang kedua kali, ya. Dan dengar suara Tuhan, ya, melalui Roh Kudus, Roh Allah yang berbicara buat kita. Ya, jadi renewal tahun 2024 ini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang Tuhan perbarui dari mulai sektor kita pribadi, dari sektor masyarakat, keluarga, gereja, dan bahkan government, ya, pemerintahan. Ya, kalian sudah mendapatkan presiden yang terpilih. Ingat itu bahwa pemimpin, leader, ya, presiden, raja, Alkitab katakan hati seorang raja, ya, ada di tangan Tuhan, kemana saja Tuhan akan mengalirinya. Jadi keputusan-keputusan pemerintah, government, ya, atau raja, presiden itu sangat mempengaruhi. Jadi bersyukur bahwa Tuhan perbaharui, ya, pemimpin kita. Itu sebabnya kami juga sangat berharap, ya, bahwa presiden di Amerika ini kembali, ya, diperintah kembali oleh Presiden Donald Trump yang kita tahu. Apakah kalian juga tahu bahwa presiden ini sangat mengagungkan Yesus, mengagungkan Tuhan, ya. Prayer di masyarakat Amerika, ya, firman Tuhan itu dikembalikan kembali oleh beliau dari dalam banyak sektor. Ya, jadi yang pertama, kalau kita melihat apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan suruh, ya, ada
tiga kali dalam situasi, dalam suasana, dalam keadaan, dalam masyarakat pada saat itu, Yesus menyampaikan perkataan go, pergilah. Itu adalah tidak hanya sebuah satu amanah, tapi the command, ya, satu perintah, ya, yang harus kita lakukan. Itu yang Tuhan mau, ya. Yang pertama tuh Tuhan suruh pergilah ketika dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ya, Matius pasal 10 yang ke-5 sampai ke-7, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Ya, ayat yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, ya, as a God's people, ya, terlebih kita pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja Tuhan, ya, kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita kehendaki. Ini yang Tuhan suruh untuk kita, ya, the gospel, ya, firman Tuhan, ya, firman yang menjadi daging, ya, logos yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Kehidupan kita harus beritakan, ya. Tuhan katakan pergilah. Dia katakan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Pergilah bawa kerajaan, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi we are God's messenger. Ya, kita adalah penyampai-penyampai pesan Tuhan, bukannya pesan saya, bukannya pesan saudara, bukannya pesan siapapun, bukan pesan organisasi. Ingat baik-baik itu. Pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan? The gospel, the good news, firman Tuhan. Ya, itu yang kita harus sampaikan. Ini adalah satu kesempatan di tahun 2024 ini. Tuhan mau memperbaharui setiap area, setiap level, setiap aspek. Dari mulai level the highest, dari mulai raja, dari mulai presiden, sampai ke bawah. Ya, Tuhan mau perbaharui. Ya, dan Tuhan mau memakai saudara dan saya. Jadi tujuan hidup kita, ya, perkataan pergi, perkataan go itu berbicara tentang the destination, kita mau ke arah mana kehidupan ini. Jangan lupa baik-baik bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mempunyai destination dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, tujuan hidup kita adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tidak salah kita memikirkan masa depan kita. Tidak salah kita melakukan segala sesuatu rutinitas kita. Demikian juga untuk gereja Tuhan. Tapi jangan lupa di atas semua itu, Tuhan mempunyai tujuan untuk motivasi hidup kita. Setiap motivasi hidup kita, ini adalah tahun 2024. Tahun the renew our motivation. Ya, Tuhan mau memperbaharui setiap motivasi saudara dan saya. Dari mulai pribadi, dari mulai keluarga, dari mulai anak-anak kita, suami kita, istri kita, gereja kita, jemaat kita, ya, pendeta, hamba-hamba Tuhan, dari mulai setiap level, tingkatan-tingkatan dalam masyarakat dan sampai kepada presiden. Itulah sebabnya doakan terus, ya, pemimpin atau presiden yang telah terpilih khususnya di Indonesia, supaya tujuan-tujuan motivasinya itu Tuhan perbarui, Tuhan renewal. Ya, doakan itu. Ya, jadi itu yang kita harus lakukan. Jadi setiap motivasi kita yang tadinya mulai melenceng, motivasi gereja, motivasi pribadi kita, apapun itu, dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam setiap area, Tuhan mau perbaharui. Artinya Tuhan synchronize, ya, Tuhan alignment, ya, untuk apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita diarahkan kembali
oleh Tuhan. Inilah yang saya dapat yang pertama untuk tahun 2024. Tahun synchronize, tahun alignment, ya, tahun di mana Tuhan mengarahkan kembali setiap motivasi-motivasi hidup kita, bahwa kita harus menyadari setiap tujuan-tujuan kehidupan kita yang Tuhan kehendaki. Tuhan katakan pergi kepada domba-domba yang hilang, ya, pergi, ya, untuk menyampaikan kerajaan sorga. Ingat itu, kerajaan sorga. Artinya, apa ini maksud dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah tidak hanya gambaran bahwa kita akan ke sorga satu hari nanti, tetapi kehidupan orang-orang yang tinggal dalam kerajaan sorga itu apa? Tanda-tandanya kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu. Tidak ada lagi kesedihan di sana, tidak ada lagi hal-hal yang boleh saya katakan sebuah penderitaan, tidak. Itulah sebabnya orang Kristen itu harus memiliki sukacita. Ya, meskipun kita masih tinggal dalam kerajaan dunia ini, tapi gaya motivasi kita, karakter kita, ya, sifat-sifat kita, ada sifat-sifat rejoice, joyful, grateful, penuh dengan sukacita. Ya, makanya Rasul Paulus katakan, aku mengingatkan engkau supaya engkau bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ya, jadi itu tanda-tanda daripada kehidupan orang yang sudah hidup dalam kerajaan sorga. Itu yang kita beritakan. Ya, jadi itu yang pertama, ya, saudaraku yang kekasih, bahwa kita harus menyadari motivasi hidup kita untuk tahun 2024. Kita harus minta, ya, tujuan-tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, ya, untuk kita menyatakan kerajaan sorga. Apa yang ada dalam kerajaan sorga? Tanda-tanda itu kita bisa melihat sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, ya, iman, ya. Jadi itu yang kita nyatakan, ya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan suruh, ya, pergilah kemana? Ya, dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Haleluya. Matius 17 ayat yang ke-27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, ya, Yesus katakan, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Haleluya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saya percaya ada satu renewal yang Tuhan mau lakukan buat kita, bahwa betul kita harus bekerja. Yesus katakan orang yang tidak bekerja tidak mendapat upahnya. Artinya kita tidak hanya bekerja, tapi Tuhan akan memperbaharui lumbung-lumbung kita. Tuhan akan mengadakan hal-hal yang tidak hanya ya sifatnya harus kita kerjakan, harus kita lakukan, tapi Tuhan akan memberkati hal-hal yang di luar daripada akal pikiran kita. Saudaraku, orang memancing ikan untuk menangkap ikan itu dan mungkin untuk kebutuhannya sehari-hari. Ya, gambarkan saja seorang nelayan, itu adalah untuk penghasilan dia setiap hari. Tapi ini Tuhan suruh memancing ikan untuk di dalam ikan itu ada uang di situ, ada 4 dirham. Nah, saudara, saya percaya ini gambaran daripada ada satu double portion, ya, bahwa saat itu mereka tidak hanya dapat ikan, tapi juga mendapatkan uang. Ini adalah gambaran daripada double portion. Saudaraku, tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan akan menyediakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah belum kita dengar. Ya, itu yang Tuhan akan berikan untuk kita yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi saya percaya ada pembaruan dalam finansial kita, ada pembaruan di dalam Tuhan memenuhkan lumbung-lumbung kita. Karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Ingat baik-baik saudara, jangan kita menjadi batu sandungan. Artinya
Jangan kita yang sudah hidup dalam lifestyle atau gaya hidup dalam kerajaan sorga, di dalam dunia ini kita menjadi batu sandungan. Artinya apa? Ya, kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, tapi kita masih seringkali menggantungkan harapan kita kepada manusia. Ya, itu tidak mempermuliakan Tuhan, itu menjadi batu sandungan. Saudaraku, pada saat kita melihat bahwa Tuhan, aku penghasilanku kurang untuk tahun 2024 ini, ada peraturan baru dari pemerintah yang ada, ya misalnya pajak dinaikkan atau apapun itu. Tuhan katakan jangan takut, berkat yang aku berikan buat engkau cukup untuk membayar pajak dan cukup untuk memperlebar kerajaanku, cukup untuk kebutuhanmu. Itulah sampai Tuhan katakan ambil itu, bayar kepada mereka. Apa yang kau harus bayar kepada kaisar pajak, bayar. Ya, apa yang kau harus bayar untuk kebutuhanmu, untuk pekerjaan Tuhan, aku siapkan. Nah, saudaraku, ingat baik-baik. 2024 adalah tahun Tuhan akan merenew cara berpikir kita untuk memanage ya finansial kita. Tuhan berikan engkau wisdom, Tuhan berikan engkau pengetahuan, Tuhan berikan engkau hal-hal yang belum pernah engkau bayangkan. Ingat baik-baik, ya. Berkat Tuhan bukan soal berapa banyak kita miliki. Berkat Tuhan adalah berapa banyak kita bisa nikmati. Ya, banyak sekali prinsip-prinsip berkat, tapi saya percaya bukan seberapa banyak kita miliki, tapi seberapa banyak kita bisa nikmati. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Yesus katakan, kita tidak membayar apa yang harus kita bayar. Nah, Tuhan katakan, ingat baik-baik. Aku memberkati engkau untuk bisa mencukupkan apa yang engkau harus lakukan dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau mau. Jadi saya percaya murid-murid Tuhan pada hari itu, orang-orang percaya pada hari itu diajar oleh Yesus. Pergilah memancing. Tuhan tidak kasih kita langsung ikannya, tapi Tuhan kasih kita alatnya untuk memancing. Tuhan kasih kita jalannya. Artinya Tuhan akan berikan kita pengetahuan, Tuhan akan berikan kita ability, Tuhan akan berikan kita sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan itu sebelumnya Tuhan berikan, supaya kita bisa ya meraih berkat-berkat Tuhan. Ya, saya percaya bahwa betul Yesus sendiri katakan bahwa iblis itu dia itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya juga yakin, saudara, ada banyak kali berkat yang ada itu tidak semua itu dicuri, tapi karena ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita, atau boleh saya katakan kesalahan kita, ya dalam kita tidak bisa meraih berkat, atau kesalahan kita tidak bisa memanage atau mengatur berkat itu. Nah, saya percaya tahun 2024, haleluya, adalah tahun di mana Tuhan merenew hati dan pikiranmu, ya, pengetahuanmu, cara engkau untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, ya. Dan ikan yang pertama, perhatikan baik-baik, itu pesan Tuhan. Ikan yang pertama yang kau pancing, ikan yang pertama, ingat baik-baik, sesuatu yang pertama, sesuatu berbicara yang sulung. Tuhan selalu berbicara tentang berkat anak sulung. Ingat baik-baik itu. Kain kehilangan berkat anak sulung. Ya, berkat yang pertama, karena dia tidak memanage-nya dengan baik. Atau boleh saya katakan menganggap remeh. Ya, Tuhan memberkatimu bukan karena engkau, oh Tuhan terima kasih akan $1 million, akan something big. Ya, kita bisa melihat Kain menganggap bahwa berkat anak sulung itu atau sesuatu yang pertama itu, sesuatu yang fresh itu, dia anggap itu hanya sebanyak semangkuk kacang merah. Kita tahu itu, ya, cerita itu. Jadi saya percaya bahwa jangan menganggap sesuatu yang kita katakan berkat itu harus yang besar dulu, harus yang wah, harus yang luar biasa. Nah,
Jadi di situ kita menyadari ya bahwa ketika Kain dia melihat, loh kok persembahannya Habel yang malah diterima oleh Tuhan. Ya, kok aku tidak diterima? Ya. Karena di situ kita melihat bahwa dia menganggap remeh, Tuhan dengan tanaman-tanaman ini, dengan tumbuh-tumbuhan ini Tuhan juga berkenan. Ya, demikian juga kita bisa melihat dengan Esau. Esau pun demikian. Ya, dia menganggap hanya berkat itu sepiring kacang merah. Ya, itulah sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan memperbaharui cara kita memandang berkat itu. Tuhan katakan, pergilah. Ikan yang pertama kau pancing, tangkap dan bukalah mulutnya. Ya, Tuhan kasih kita kapasitas. Ya, how to fishing, ya. Bagaimana cara kita memancing, bagaimana kita cara menangkap, bagaimana kita cara membuka mulut ikan itu, artinya membuka berkat Tuhan itu. Ya, Tuhan berikan kita kapasitas itu. Belajarlah dari Kain, belajarlah dari Esau, belajarlah daripada bagaimana kita seringkali kehilangan berkat itu bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi karena cara berpikir kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, inilah perintah Tuhan untuk kita. Perintah yang kedua, aku memerintahkan engkau untuk mengambil berkat yang aku sudah siapkan. Aku memerintahkan engkau untuk menangkap, catch. Ya, berkat aku sudah siapkan. Aku memerintahkan engkau untuk membuka pintu-pintu berkat. Amin, saudaraku. Ya, ingat itu waktu Tuhan juga bilang, ya, bahwa kepadamu Petrus, ya, Tuhan memberikan engkau kunci, ya, kerajaan sorga. Ingat baik-baik, ya, kita itu telah diberi kunci oleh Tuhan. Ya, Tuhan juga katakan bahwa aku adalah pintu, ya, menuju, ya, untuk kepada domba-domba itu. Jadi, ya, Tuhan itu pintu, kita itu telah diberi kunci, ya, tinggal kita masukkan kunci itu, tinggal kita buka pintu itu. Ya, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Hal yang ketiga adalah, ini luar biasa. Yang terakhir, dalam Matius pasal 21 ayat yang kedua. Ya, kemudian Matius 26 ayat yang ke-18. Tuhan katakan, pergilah ke kampung. Dia, Matius 21 ayat yang kedua, dengan pesan, Yesus katakan kepada muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Kemudian kalau kita ke Matius 26 ayat yang ke-18, Yesus juga berkata, ya, kepada murid-muridnya. Jawab Yesus, pergilah ke kota. Kalau tadi dia katakan pergilah ke kampung, sekarang dia katakan pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu kalau kita ke Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Haleluya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, hal yang ketiga ini. Dan ini juga 3 pesan terakhir untuk kita harus lakukan. Pergi ke kampung, pergi ke kota, pergi ke bangsa-bangsa atau ke seluruh dunia. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini berbicara tentang tempat-tempat yang harus dan akan kita duduki, yang akan kita datangi, di mana kita akan Tuhan pakai di tempat-tempat itu. Ya, jadi ya, dia katakan pergi ke kampung, pergi ke kota, pergi ke bangsa-bangsa. Jadi itu adalah
gambaran daripada level, daripada keadaan dari mulai kampung atau daerah-daerah, tempat-tempat yang mungkin kita anggap kampung, ya, daerah yang tidak bagus atau apapun, ya, tapi Tuhan juga suruh kita ke kota dan bahkan Tuhan suruh kita ke bangsa-bangsa atau ke seluruh dunia. Jadi ini adalah wujud untuk pesan Tuhan kepada kita tahun 2024 ini. Jangan takut dimanapun Tuhan menempatkan engkau dalam setiap level, dalam setiap tempat di mana engkau berada. Ya, dimanapun Tuhan suruh, ya, dan tempatkan atau posisi apapun, dari level yang terendah, gambaran daripada kampung, hingga level yang teratas. Haleluya. Gereja atau anak-anak Tuhan akan menempati posisi-posisi level di setiap area kehidupan mereka. Yang penting asal kita taat. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya percaya ini berbicara tentang level-level pelayanan, level-level jawatan, level-level di mana kita melayani Tuhan, baik di dalam masyarakat, baik di dalam keluarga, ya, dengan jemaat 2 orang, dengan jemaat 3 orang, dengan jemaat 200-300 orang, dengan jemaat 2000-3000 orang. Tuhan begitu baik, Tuhan membawa saya melayani gereja yang hanya 2 orang, yang hanya jemaatnya, istrinya, anaknya, saya datangi, dan ke kota-kota, dan ke bangsa-bangsa. Tuhan melalui kemurahannya membawa saya melihat bahwa itu adalah bagian di mana kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia katakan, pergilah. Ya, Tuhan suruh kita pergi ke kampung, Tuhan suruh pergi kita ke kota, Tuhan suruh kita pergi ke bangsa-bangsa atau ke seluruh dunia. Haleluya. Jadi 3 hal ini yang kita harus lakukan. Tuhan mau kita menjadi tempat di mana kita memotivasi dunia ini, bahwa kita disuruh Tuhan untuk memotivasi mereka, bahwa meskipun kita masih tinggal dalam dunia ini, tapi gaya hidup kita, pola kita yang pertama adalah pola gaya hidup dalam kerajaan sorga, kehidupan dalam kerajaan sorga. Amin. Kita perlu mensinkronize, mengalignment, ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan akan memperbarui, ya, dalam kita memanage berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara, ya. Dan yang terakhir adalah dimanapun Tuhan menempatkan engkau, setiap level, setiap aspek kehidupanmu, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa bangga atau merasa tinggi kita. Tidak, saudaraku. Tuhan yang suruh saudara berada di sana. Tuhan yang suruh saudara menempati tempat-tempat itu. Dalam pekerjaan, di dalam jabatan, di dalam usaha, di dalam gereja, di dalam setiap level pelayanan dalam gereja-gereja. Apapun kita, mungkin kita tidak terlihat oleh jemaat, kita di belakang layar, kita di belakang mimbar, kita tidak pernah naik ke mimbar atau apapun itu. Dengar baik-baik. Setiap level yang engkau tempati itu adalah karena engkau taat dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah berkat ini yang kita terima melalui firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara khususnya. Terimalah tahun renewal, tahun 2024, tahun memperbaharui setiap motivasi hidup kita, setiap level dalam berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan akan menempatkan engkau dimanapun engkau berada. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku bersyukur akan berkat Tuhan, kami berterima kasih akan isi hatimu Roh Kudus memberkati setiap kami yang mengikuti online live streaming ini Tuhan. Dalam nama-Mu yang ajaib Tuhan kami Yesus, apa yang menjadi motivasi-motivasi hidup kami, atau dimanapun kami berada hari-hari ini, atau Engkau juga Tuhan mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, Engkaulah yang sudah berbicara kepada umat-Mu pada saat ini Tuhan. Memberkati kami Tuhan, memberkati setiap pikiran kami, hati kami. Dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Tuhan memberkati engkau,
memberkati setiap apapun yang engkau sedang kerjakan hari ini. Bersukacitalah, sekali lagi firman Tuhan katakan bersukacitalah, terimalah pengurapan Tuhan. Kuasa kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang telah berbicara kepada kita pada saat ini juga. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya menjadi bagian dalam hidup kami, tapi Tuhan itu memeteraikan kehidupan kami Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, oh sungguh Tuhan kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi anak-anak-Mu yang berjalan sesuai dengan talenta-talenta yang Kau sudah berikan buat kami. Tuhan, kami teringat akan dirham yang hilang itu. Tuhan, banyak sekali dirham kami yang hilang. Tapi Engkau katakan, kalau kami taat, Engkau katakan, pergilah memancing, dalam mulut ikan itu ada 4 dirham. Tuhan, kami percaya pagi hari ini, saat ini, malam hari ini, dimanapun kami berada, kami menemukannya kembali. Haleluya, diberkatilah Engkau, diberkatilah Engkau. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.